Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Stianto dari kelas IFN 21 Informatika PJJ Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya ingin presentasikan mengenai mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Baik, langsung saja untuk konten pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah komunikasi data wireless yang meliputi prinsip, kelebihan, dan kekurangan. Lalu yang kedua itu adalah masalah yang terdiri dari permasalahan yang terjadi dalam transmisi data secara wireless berbasis transmisi gelombang elektromagnetik. Lalu yang ketiga itu metode pengiriman sinyal. Dengan metode pengiriman sinyal yang diterapkan dalam transmisi data secara wireless network. Lalu yang keempat ada signal to noise ratio atau SNR. Di sini menjelaskan parameter signal to noise ratio. Lalu yang terakhir itu metode akses jaringan, menjelaskan metode akses jaringan secara uplink dari user ke downlink dari server dalam skema wireless network. Lalu prinsip komunikasi data yang pertama itu komunikasi data dalam jaringan komputer berbasis wireless beroperasi dengan mengubah data digital menjadi gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan melalui udara menggunakan antena. Proses modulasi mengubah data digital menjadi sinyal analog yang dapat dipancarkan pada spektrum frekuensi tertentu. Kemudian, demodulasi di sisi penerima mengembalikan sinyal menjadi data digital. Agar perangkat dapat berkomunikasi, mereka mengikuti protokol komunikasi standar seperti IEEE 802.11 atau Wi-Fi yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima, termasuk mekanisme CSMA atau CA untuk menghindari tabrakan sinyal di medium yang sama, serta penerapan keamanan, misalnya WPA2 atau WPA3, untuk mengenkripsi data mengingat sinyal rentan disadap di udara terbuka. Lalu dari sisi keunggulan jaringan wireless di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu mobilitas, yaitu pengguna dapat terhubung ke jaringan sambil berpindah tempat. Lalu yang kedua instalasi mudah dan cepat, itu tidak perlu kabel, cocok untuk area terbuka atau sulit dijangkau. Lalu berikutnya itu skalabilitas tinggi. Nah, menambahkan perangkat baru cukup mudah tanpa pengaturan ulang kabel. Lalu ada biaya di sini, biaya untuk jangka panjang cukup efisien, terutama pada lingkungan yang berubah-ubah. Lalu berikutnya, permasalahan transmisi data wireless. Transmisi data secara wireless sangat bergantung pada propagasi gelombang elektromagnetik melalui udara yang secara alami tidak stabil dan rentan gangguan. Di sini ada beberapa poin yang menjadi permasalahan. Yang pertama ada interferensi, yang kedua hidden terminal problem, yang ketiga exposed terminal problem, lalu yang keempat ada multipath fading, dan yang kelima adalah pelemahan sinyal. Lalu kita bahas satu-satu di sini. Terkait interferensi terjadi ketika beberapa sinyal saling bertabrakan karena menggunakan frekuensi yang sama atau berdekatan dalam waktu bersamaan. Penyebab umumnya itu adalah perangkat yang menggunakan frekuensi bebas lisensi seperti Wi-Fi, Bluetooth, microphone, atau cordless phone. Yang kedua itu kepadatan pengguna di area tertentu seperti kantor atau apartemen. Dampaknya adalah menurunkan throughput atau kualitas sinyal, paket loss atau retransmisi meningkat. Yang terakhir itu penurunan quality of service, terutama pada aplikasi real time seperti video conference dan VoIP. Lalu berikutnya itu masalah mengenai hidden terminal problem. Di sini terjadi ketika dua perangkat wireless, misal A dan C, tidak saling menjangkau secara langsung, namun keduanya mengirimkan data ke node yang sama, misalkan B, menyebabkan tabrakan sinyal atau collision di penerima. Lalu berikutnya itu exposed terminal problem. Di sini terjadi ketika suatu perangkat, misalkan C, salah mengira channel sedang sibuk karena mendengar perangkat lain, atau misalkan B, sedang mengirim ke A. Padahal sebenarnya transmisi C ke D tidak pernah mengganggu B ke A. Lalu yang keempat itu multipath fading.
Sini gelombang elektromagnetik dapat memantul pada permukaan seperti dinding, lantai, kendaraan, dan gedung, sehingga tiba di penerima melalui banyak jalur berbeda atau multipath. Akibatnya adalah sinyal-sinyal yang tiba di berbagai jalur ini bisa saling memperkuat atau meniadakan konstruktif atau destruktif. Lalu bisa juga menyebabkan interferensi antar diri sendiri, penurunan kualitas sinyal, dan delay spread. Lalu yang kelima itu masalah pelemahan sinyal dan noise. Pelem- Pelemahan sinyal sini adalah sinyal sinyal wireless semakin lemah seiring jarak sesuai dengan prinsip pet loss. Yang kedua, hambatan fisik seperti tembok beton, kaca berlapis logam, dan logam dapat sangat mengurangi kekuatan sinyal. Lalu ada noise atau derau. Nah, di sini sumber gangguan acak dari lingkungan seperti perangkat elektronik lain atau interferensi atmosfer. Lalu ada juga mempengaruhi sinyal to noise ratio yang menjadi indikator kualitas komunikasi. Dampaknya adalah ketika SNR rendah, maka bit error rate atau BER meningkat, menyebabkan data perlu dikirim ulang atau bahkan hilang. Lalu berikutnya itu terkait metode pengiriman sinyal yang diterapkan dalam transmisi data secara wireless. Transmisi data pada jaringan wireless memanfaatkan teknik multiplexing dan modulasi untuk mengatur penggunaan spektrum yang terbatas secara efisien. Tujuan utama metode ini adalah untuk memungkinkan banyak pengguna berbagi medium wireless yang sama tanpa saling mengganggu sambil memaksimalkan throughput dan keandalan transmisi. Di sini ada beberapa metode pengiriman sinyal yang antara lain itu frekuensi division multiplexing, lalu time division multiplexing, lalu ada kode division multiplexing access, berikutnya ada spread spectrum, lalu ada frekuensi hopping spread spectrum, dan yang terakhir ada orthogonal frekuensi division multiplexing. Yang pertama itu frekuensi division multiplexing atau FDM di sini. Secara prinsip, spektrum dibagi dalam beberapa kanal frekuensi tetap. Lalu setiap pengguna mendapatkan satu kanal frekuensi tertentu untuk digunakan secara terus-menerus. Contohnya itu seperti pada siaran radio, TV analog, FDMA, pada GSM, serta WiFi channeling. Kelebihannya itu tidak memerlukan sinkronasi waktu yang rumit. Lalu cocok untuk sinyal analog maupun digital. Kekurangannya adalah tidak fleksibel jika ada kanal yang tidak digunakan. Lalu perlu guard band antara kanal untuk menjaga interferensi. Lalu yang kedua itu ada metode time division multiplexing atau TDM. Prinsipnya itu seluruh spektrum digunakan oleh satu pengguna dalam satu waktu tertentu. Dan setiap pengguna itu diberi jatah waktu dalam satu periode. Contohnya itu pada TDMA pada jaringan GSM. Kelebihannya itu tidak terjadi tumpang tindih antar sinyal, lalu efisien lebih tinggi dalam kondisi trafik rendah. Kekurangannya itu adalah butuh sinkronasi waktu yang ketat antar perangkat, lalu tidak efisien untuk trafik bursty atau kadang padat, kadang kosong. Lalu berikutnya itu metode Code Division Multiple Access atau CDMA, di mana prinsipnya itu semua pengguna mengakses spektrum secara bersamaan dan pada frekuensi yang sama, tetapi menggunakan kode unik masing-masing untuk memisahkan data. Contohnya itu digunakan dalam teknologi 3G atau WCDMA. Kelebihannya itu tidak perlu koordinasi waktu atau frekuensi, sangat tahan terhadap interferensi, privasi lebih baik. Lalu kekurangannya itu kompleksitas tinggi dalam pengolahan sinyal dan kecepatan data per pengguna relatif rendah dibandingkan metode lain. Lalu yang keempat itu ada spread spectrum atau DSSS. Di sini sinyal data dari XOR dengan chipping sequence berkecepatan tinggi, lalu memperluas bandwidth sinyal sehingga tahan terhadap gangguan. Contohnya itu di WiFi 802.11b. Kelebihannya itu tahan terhadap narrowband interface, kemudian digunakan dalam sistem dengan banyak base station yang menggunakan frekuensi yang sama. Kekurangannya itu adalah membutuhkan kontrol daya yang presisi agar tidak saling mengganggu. Lalu yang kelima, di sini ada spread spectrum atau FHSS, frekuensi hopping spread spectrum, di mana sinyal berpindah-pindah atau hopping dari satu frekuensi ke frekuensi lain menurut urutan pseudo random.
receiver ikut melakukan hopping dengan sinkronisasi. Contohnya itu seperti Bluetooth dan early IEEE 802.11. Kelebihannya itu yang pertama sulit dideteksi, itu menjadi poin plus ya secara keamanan. Lalu yang kedua itu tahan terhadap jamming, dan kekurangan sendiri itu kurang robust dibandingkan DSSS. Lalu perlu sinkronisasi frekuensi cepat. Lalu yang berikutnya itu ada orthogonal frequency division multiplexing, di mana prinsipnya itu membagi sinyal menjadi beberapa subcarrier ortogonal atau tidak saling mengganggu. Lalu setiap subcarrier membawa sebagian kecil data. Contoh implementasinya itu digunakan pada Wi-Fi 802.11a, G, N, AC, LTE, dan ADSL. Kelebihannya itu tahan terhadap multi-path fading, tidak memerlukan equalizer kompleks, dan spectral efisiensi tinggi. Kekurangannya itu adalah sinkronisasi sangat penting. Lalu yang kedua itu rentan terhadap offset frekuensi dan pergeseran waktu. Lalu yang keenam ada Aloha dan CSMA atau CA. Aloha sendiri itu prinsipnya itu setiap perangkat mengirimkan saat ada data tanpa cek channel terlebih dahulu. Lalu jika ada tabrakan, data dikirim ulang setelah jeda acak. Untuk CSMA di sini digunakan di WiFi. Sebelum mengirim, perangkat mendengarkan channel terlebih dahulu. Lalu jika channel sibuk, perangkat menunggu dan melakukan backoff. Kelebihannya untuk CSMA dan atau CA di sini, yang pertama mengurangi risiko collision dibandingkan Aloha. Yang kedua itu efisien dalam jaringan dengan banyak perangkat. Lalu berikutnya mengenai signal to noise ratio atau SNR. Di sini parameter signal to noise ratio adalah ukuran kunci dalam komunikasi data, terutama pada transmisi wireless yang membandingkan kekuatan sinyal yang diinginkan dengan kekuatan derau atau noise latar belakang yang tidak diinginkan. Secara sederhana, SNR ini menunjukkan beberapa jelas sinyal asli dapat dibedakan dari gangguan atau kebisingan yang ada di lingkungan transmisi. Biasanya dinyatakan dalam desibel atau dB. Nilai SNR yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa sinyal jauh lebih kuat daripada derau, yang berarti kualitas sinyal lebih baik, dan lebih sedikit error data dan throughput yang lebih stabil dan tinggi. Sebaliknya, SNR yang rendah menunjukkan bahwa sinyal terkubur dalam derau atau noise, sehingga sulit bagi penerima untuk menginterpretasikan data dengan benar, mengakibatkan error transmisi, perlambatan, dan koneksi yang tidak stabil. Lalu berikutnya mengenai metode akses jaringan. Di sini secara uplink dari user ke downlink dari server dalam skema wireless network. Dalam jaringan wireless, komunikasi antara perangkat, pengguna, user, dan sistem jaringan, baik server atau access point, dilakukan dalam dua arah, yaitu yang pertama uplink, jalur dari user ke server atau access point, digunakan untuk mengirimkan data dari pengguna seperti permintaan akses internet, upload file, sinyal suara, dan lain-lain. Lalu ada downlink di sini, jalur dari server atau access point ke user. Digunakan untuk mengirimkan data ke pengguna seperti halaman web, video streaming, respon aplikasi, dan lain-lain. Akses jaringan wireless harus mengelola kedua jalur ini secara efisien, berbagi medium bersama, dan menghindari interferensi antar pengguna. Lalu metode akses jaringan secara uplink di sini, uplink dan downlink, terdapat dua pendekatan utama dalam sistem wireless. Yang pertama itu centralized access method atau terpusat di sini digunakan pada sistem jaringan seperti jaringan seluler seperti 2G, 3G, 4G, 5G, dan beberapa sistem WiMAX. Ciri utamanya itu base station atau access point memiliki kontrol penuh atas akses ke medium wireless. Access point menjadwalkan kapan dan bagaimana setiap perangkat user boleh mengirimkan uplink dan menerima downlink data. Lalu yang kedua itu ada distributed access method atau tersebar atau tidak terpusat. Digunakan pada sistem Wi-Fi IEEE 802.11 dan ad hoc wireless network. Ciri utamanya itu tidak ada entitas terpusat yang mengatur akses. Yang kedua, setiap perangkat itu menggunakan mekanisme listen before talk atau carrier sensing untuk menghindari tabrakan.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jaringan wireless dan mobile. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.